Nah, Pak Putu tadi juga ada hal yang saya masih ingin tahu lebih dalam, Pak. Ada pekerjaan yang ketika dalam kondisi tertentu bisa berhenti, misalkan ada pekerjaan terpapar. Namun kan tadi Bapak sampaikan bahwa itu sifatnya sementara ya, Pak. Nah, kapan ketika pekerjaan diberhentikan dan diputuskan, oke, kita bisa mulai kembali, itu seperti apa sih, Pak? Bisa memutuskan, bisa dimulai lagi? Ya, jadi begini, di dalam instruksi Menteri PUPR itu sangat tegas. Ya, sangat tegas dalam rangka pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Di situ ada 3 kriteria ya yang diatur ketika paket pekerjaan tersebut diberhentikan. Yang pertama, misalkan sudah ada keputusan daripada kepala daerah di lokasi paket pekerjaan konstruksi tersebut akan dibangun. Sudah ada keputusan kepala daerah bahwasanya misalkan diperlakukan PSBB. Nah, itu kan harus diberhentikan sementara. Yang kedua, pekerjaannya sudah terpapar, maka harus diberhentikan sementara. Yang ketiga, memang daerah tersebut merupakan epicentrum misalkan daripada pandemi. Itu 3 kriteria itu siapa yang mengusulkan untuk diberhentikan sementara kalau terjadi 3 hal tersebut, ada satgasnya. Jadi ketika terjadi kontrak antara penyedia dengan pengguna jasa dalam sebuah paket, kemudian yang langkah pertama dibentuk adalah satgas. Dan ini sudah terlaksana di paket pekerjaan Kementerian PUPR gitu ya. Jadi sudah terlaksana ini. Baik, jadi ada satgasnya di lapangan yang memberikan report, memantau juga ya Pak kondisi di lapangan memantau ya Pak ya? Dan mengusulkan kalau memang harus diberhentikan secara sementara. Dan di dalam Inmen itu ketika diberikan diberhentikan sementara, itu kompensasi upah terhadap tenaga kerja itu harus diberikan itu. Arahan Bapak Menteri seperti itu gitu. Walaupun dia tidak ada output, tapi tetap diberikan tetap kompensasi memperhatikan upah kesejahteraan dari pekerja itu sendiri betul, ya Pak ya. Nah, betul. kemudian Pak, kita sering berbicara tentang new normal. Nah, sebenarnya apa sih Pak definisi new normal? Mungkin lebih spesifikasinya lagi new normal untuk lingkungan dari teman-teman penyelenggara jasa konstruksi Pak. Ya, ini pertanyaan menarik ini terkait tentang apa sih definisi dari new normal. Karena takutnya nanti ada interpretasi yang salah daripada definisi new normal. New normal itu adalah perubahan perilaku gitu ya untuk tetap menjalankan aktivitas. Jadi sekali lagi perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas tapi harus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi gitu. bukannya kita melupakan seolah-olah sudah hilang ya Pak ya? Nggak boleh gitu. Saya boleh kasih ilustrasi begini. Dulu ketika pandemi itu belum hadir gitu ya, itu kita kondisinya normal. Kan gitu ya, kondisinya normal sehingga kita jalan biasa saja itu sampai. Nah kemudian terjadi pandemi, kita turun ini. Terjadi terjun bebas tadi yang saya bilang di pertumbuhan perekonomian sekarang sudah minus 5,32% gitu kan. Berarti kan terjun bebas. Nah, ketika sudah sampai terjun bebas tersebut, kita ini masuk kepada era yang namanya new normal. Tapi kan ada margin gitu ya antara new normal dengan normal. Sehingga ketika di era new normal itu kita tidak bisa hanya jalan saja untuk menuju yang normal tadi. Kita harus lari. Kalau perlu kita melompat gitu. Tapi tadi dengan melaksanakan protokol kesehatan tadi supaya kita bisa mencapai normal lagi. Ya, mencapai normal lagi sehingga ketika nanti harapannya pandemi itu berakhir, kita masuk era baru. Nah, Pak, sebentar Pak, ini menarik Pak. Saya potong sedikit boleh ya Pak ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa perlu effort yang besar. Iya. Tentunya jika kita ingin mencapai effort yang besar, ada strategi Pak yang harus dicapai. Kira-kira strategi itu apa saja sih Pak yang harus dilakukan? Justru itu saya ingin katakan sebelum sampai kepada strategi ya. Yang pertama diperlukan usaha cepat ini dari kondisi new normal ini menuju kepada normal untuk mengisi gap tadi, kekosongan tadi. Ada shortcut yang harus kita lakukan, troubleshooting yang hasilnya tentunya supaya bisa dilihat secara cepat gitu ya. Jadi kita harus cepat. Bagaimana pola pikir mindset kita juga harus berubah. Nah, kemudian ketika ditanya strateginya apa, saya nawarkan 2 gitu ya. Yang pertama digitalisasi, yang kedua agile culture gitu ya. Jadi agile culture itu merubah mindset atau paradigma atau perilaku kita. Saya ambil contoh gini ya.
Sekarang kita keluar rumah itu dengan menggunakan masker, itu biasa. Jadi perubahan itu sudah menjadi keharusan, tapi bagaimana mengisi perubahan itu dengan tadi merubah mindset, pola pikir kita itu dari perspektif agile culture. Tapi dari perspektif digitalisasi, nah ini tadi ada 6 item gitu yang harus kita terapkan. Misalkan dari perspektif bagaimana mensinergikan yang namanya regulasi ini gitu ya. Kalau perlu dilakukan deregulasi, dan itu sudah diarahkan oleh Bapak Menteri bagaimana memberikan relaksasi terhadap regulasi di dalam kondisi new normal seperti ini. Karena suka atau tidak suka Mbak Taskia, ini sesuatu yang abnormal. Kita harus mengambil langkah-langkah juga yang tidak biasa, yang ekstraordinari untuk hal tersebut. Jadi tawarannya, strateginya 2 tadi, digitalisasi atau agile culture. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Jadi juga sebenarnya dengan ada pandemi ini secara tidak langsung ya Pak, itu mempercepat pencapaian 4.0 ya Pak ya? Dengan adanya semua serba digital, semua serba telekonferensi. Ya bisa jadi seperti itu ya. Arahnya ke arah sana nantinya. Gitu. Nah Pak, kemudian apa saja sih Pak yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk memastikan agar penyelenggaraan jasa konstruksi dapat tetap berjalan dengan mulus, dengan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Oke, yang pertama Pak Menteri sudah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 02 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ada 3 item di situ yang diatur. Pertama terkait tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, kemudian pengadaan jasa konstruksi, kemudian pemberhentian sementara daripada pekerjaan konstruksi. Itu 3 yang diatur di dalam Instruksi Menteri Nomor 02 Tahun 2020 dan itu sudah berjalan. Nah, ke depan ini akan diterbitkan ini yang namanya SE Menteri sebagai bukan SE Menteri tapi Instruksi Menteri. Ya. Instruksi Menteri sebagai tindak lanjut daripada Inmen 02 tersebut. Di situ ada 4 item yang akan diatur gitu. Menyangkut protokol umum, kemudian protokol penyelenggaraan, protokol pengadaan, itu akan diatur di dalam pedoman daripada pelaksanaan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru atau new normal dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut gitu. Kondisi pandemi ini tanggung jawabnya bukan hanya di pemerintah. Semua elemen bangsa bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, kolaborasi, kemudian kejujuran, honesty itu harus menjadi catatan penting dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi.